di sekolah kami, sekolah rumah belajar. Saya Pak Budi, kepala sekolah. Bagaimana Pak perjalanan Bapak sampai ke sekolah kami? Oke, perjalanan saya dari rumah sampai ke sini tadi, ya kebetulan ini di kota Medan itu saya mengalami macet. Kemarin Bapak menelpon saya ingin bertemu. Ya, begitu Pak. Saya memiliki permasalahan yang sekiranya bisa kita tangani, artinya mencari pendapat untuk penyelesaian masalah yang saya hadapi di sekolah saya ini. Kira-kira itu sepertinya pembicaraan saya semalam dengan Bapak. Oke, sebelum kita masuk ke pembicaraan, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari akhir pembicaraan kita ini nanti? Saya sangat berharap bahwa di akhir pembicaraan kita ini saya menemukan solusi, langkah untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi di sekolah ini. Itu yang menjadi Oke. Seberapa penting tujuan ini mau Bapak capai? ya, saya bukan sedang mengikuti tren bahwa ada pembelajaran yang berfokus pada murid yang berdiferensiasi, tapi saya berharap itu bisa diwujud nyatakan di sekolah saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting supaya ya kemajuan sekolah terlihat dengan adanya ya minat belajar siswa yang tinggi, karena semua siswa memiliki difasilitasi dengan berbagai macam bentuk pembelajaran yang dimaksudkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Begitu yang menjadi penting menurut saya. Oke, berarti yang saya tangkap bahwasanya tujuan ini sangat penting bagi Bapak. Bisa Bapak jelaskan apa sih yang menjadi masalah Bapak? Baik Pak, masalah di sekolah saya yang mungkin juga Bapak bisa bantu. Yang pertama bahwa memang pendidikan di sekolah saya ini sudah sangat berfokus pada murid, tetapi saya juga punya guru-guru yang punya semangat tinggi. Tetapi saya menyadari bahwa perlu pengembangan, ya, perlu pengembangan tentang pembelajaran berdiferensiasi oleh guru-guru saya. Tetap ada keberlanjutan bahwa levelnya itu bahwa belum semua guru di sekolah saya menerapkan secara utuh pembelajaran diferensiasi. Oke, jadi di sini kata kunci yang saya tangkap dari apa yang Bapak jelaskan, yang pertama di sekolah Bapak itu sudah berjalan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru-guru Bapak itu memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan yang ketiga di sini kata kunci yang paling utama mungkin menurut saya yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah Bapak, yang mana guru masih kurang dalam menerapkan. Jika ada rating 1 sampai 10, menurut Bapak penerapan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan guru berada di posisi berapa? Kalau saya boleh jujur Pak, dirata-ratakan itu ya 5 sampai 6 ya, level 5 sampai level 6 kalau dirata-ratakan semua. Karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa guru yang sudah sangat baik melakukannya di kelas, tapi ada juga yang belum, yang masih harus berbimbingan. Berarti berada di level 5 sampai 6. Menurut Bapak di level berapa harapan Bapak? Harapan saya sih semua guru di sini berada pada level 8 sampai 9. Karena kalau menurut saya di level 8 sama 9 itu sudah terbangun sistem dan saling menguatkan sesama guru tentang pembelajaran berdiferensiasi, bahwa satu guru punya referensi, guru lain punya pandangan
menguatkan, menambahkan sehingga ya bisa berlanjut, karena keberlanjutan pembelajaran diferensiasi ini menurut saya bisa berlanjut terus untuk menjadi kebiasaan baik di sekolah. Itu yang menjadi harapan. Oke, berarti harapan Bapak saya rasa sudah sangat baik. Sekarang yang menjadi masalah bagaimana kita dari posisi 5 tadi untuk mencapai posisi 8. Iya, ada naik grade 3 grade lagi tuh Pak. Ya, untuk mencapai 3 grade tadi menurut Bapak lah, apa yang menjadi tantangan nanti? Ya, yang menjadi tantangan klasik dan yang saya lihat sih selain dukungan para guru, terutama pada waktu dan kemauan semua guru, ya, ini yang menjadi hambatan dan tantangan. Kalau waktu, ya guru-guru yang perempuan punya keluarga, fokusnya kadang tidak selalu, tapi fokusnya kadang jika ada kondisi di keluarga, ya. Kalau misalnya kemauan guru yang sudah lanjut itu seperti apalagi ini sudah harusnya sudah selesai, jangan tambahin lagi. Itu sih Pak menjadi tantangan waktu dan kemauan semua. Ini kalau sudah dimulai semuanya harus ambil bagian. Oke, berarti tantangan yang Bapak hadapi menurut Bapak itu di sini yang paling utama itu ada 2 ya Pak. Yang pertama itu masalah waktu, yang mana gurunya juga ada memiliki kesibukan lain. Yang kedua tadi saya dengar adalah kemauan, karena memang sebagian guru masih memiliki kemauan yang rendah terhadap pembelajaran diferensiasi dan implementasi kurikulum merdeka. Oke. Apa langkah awal yang Bapak rencanakan untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau menurut hemat saya, yang menjadi langkah awal yang pertama harus kepada gurunya dulu. Ya, saya berusaha melakukan pendekatan dan tim juga diperlukan untuk melakukan pendekatan tersebut. Bagaimana sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini dilakukan setiap guru di kelas, dan kemudian dari pendekatan itu didapat kira-kira di bagian mana yang menjadi perlu penguatan. Lalu setelah itu ada sosialisasi, kita akan buat program sosialisasi, kita akan buat program pengembangan profesionalisme guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak. Oke. Adakah langkah awal selain tadi melakukan pendekatan? Nah, selain melakukan pendekatan, ya saya rasa perencanaan di awal, ya artinya tim, ya sebelum melakukan pendekatan, yang melakukan pendekatan bukan hanya saya saja. Saya rasa di sini saya harus sampaikan kepada beberapa rekan guru supaya bisa melihat tanggapan dan pendapat yang Bapak tadi menurut Bapak yang mana sih yang menjadi prioritas Bapak? Yang menjadi prioritas saya adalah program pengembangan profesi guru tadi, karena itu langsung ada kegiatannya, langsung ada outputnya, dan langsung bisa dilihat. Nah, artinya berdasarkan menurut saya program pengembangan profesi guru-guru mengenai pembelajaran diferensiasi tadi itu menjadi prioritas saya ke depannya, karena menurut saya di situ masalah tadi bisa terselesaikan, minimal mulai diusahakan untuk dikerjakan. Nah, kalau masalah pendekatan dan sosialisasi saja itu belum melakukan sesuatu. Oke, dari prioritas yang Bapak katakan tadi yaitu mengadakan program pengembangan profesi guru, sangat bagus ya Pak. Ya. Kapan ini bisa direncanakan Pak? Ini kan sudah habis tahun ajaran, tahun bulan Juli nanti masuk tahun ajaran baru. Saya rasa 1 minggu atau 2 minggu sebelum tahun ajaran baru diadakan workshop dan atau pelatihan di tahun baru, awal ajaran baru. Oke, berarti ini dilaksanakan di tahun ajaran baru atau di awal ya Pak? Ya. Oke. Siapa saja yang Bapak libatkan nantinya di dalam rencana Bapak?
Saya sih berpikir bahwa kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru-guru juga harus dilibatkan dalam kegiatan atau program pengembangan. Oke, jadi kita kan harus memiliki komitmen terhadap apa yang ingin kita rencanakan dan harus memiliki tanggung jawab. Siapa nanti yang bisa mengingatkan Bapak terkait dengan rencana Bapak ini? Kadang mengapa saya katakan seperti itu? Karena kan kepala sekolah ini banyak tugasnya, belum lagi urusan keluarga. Jadi menurut Bapak siapa nanti yang bisa mengingatkan Bapak terhadap hal ini? Terima kasih Pak untuk pertanyaan ini. Penting juga ini ya, bahwa perlu ada PIC untuk mengingatkan. Saya rasa nanti tim yang dibentuk harus ada PIC-nya. PIC yang untuk mengingatkan dan untuk memastikan semua ini berjalan dengan baik. Saya rasa nanti wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu yang menjadi PIC-nya untuk mengingatkan sudah progresnya sudah seperti apa sampai hari pelaksanaannya dan refleksi. Oke, jadi sebenarnya tanpa Bapak sadari, Bapak sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah Bapak dan yang mengganjal di hati Bapak tadi ya. Yang mana tadi Bapak katakan bahwasannya permasalahannya yaitu penerapan diferensiasi yang masih kurang dari guru, dan solusi yang tadi Bapak rencanakan mengadakan pengembangan profesi guru. Itu ya Pak? Ya. Jadi setelah pembicaraan ini, perasaan Bapak bagaimana? Ya, perasaan saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Di awal guru-guru saya yang punya semangat tinggi namun masih perlu ada penguatan dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, solusi yang sudah Bapak bimbing bahwa ada pendekatan, ada sosialisasi sehingga muncul program yang bisa mengatasi masalah tersebut, yaitu program pengembangan profesi guru di pembelajaran berdiferensiasi. Dan Bapak juga sudah ingatkan ada tim dan PIC yang untuk mengingatkan wakil kepala sekolah, namun yang ambil bagian di sini bisa kepala sekolah, pengawas dan juga guru. Sehingga harapan saya di awal tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi untuk guru-guru di SMA Gemar Belajar ini bisa berlangsung. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Tapi kita sudah mendapatkan solusi. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik, dan juga guru-guru Bapak dan juga sekolah Bapak menjadi lebih maju. Oke, sama-sama. Ya. Selamat pagi Pak, saya sebagai instruktur sudah mengamati praktek coaching dari bapak-bapak yang sudah lakukan. Menurut saya dengan beberapa aktif, menurut saya Pak Jendi sebagai coachnya sudah bagus komunikasinya sudah berjalan dengan lancar, cair suasananya tanpa ada tekanan. Dan sudah melaksanakan percakapan dengan alur cerita mulai dari tujuannya, rencana aksi, identifikasinya, kemudian sudah merencanakan rencana aksi, sudah menggali informasi juga dari sekolah yang ada di sekolah Bapak. Dan komitmennya juga sudah merencanakan tidak lanjutnya pun juga sudah. Kemudian untuk yang pertanyaan berbobot, menurut saya dari mendengarkan aktif percakapan antara coach dan coaching ini sudah sangat bagus, mulai dari percakapan yang runtut secara sistematis, dan coach itu sudah menggali informasi guru dengan pembelajaran yang diferensiasi, sudah membuat memotivasi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan sudah menentukan juga kata kunci. Jadi ada kata kunci yang saya dapat tadi itu dengan yang pertama semangat guru tinggi, kemampuan guru dalam pembelajaran diferensiasinya itu kurang, dan program pengembangan profesional guru. Kemudian untuk memberdayakan kepala sekolah atau guru sekolah imbas sudah sangat terbuka tadi, menceritakan cerita yang ada di sekolah dan sudah menentukan kata kuncinya itu. Jadi coaching sudah percaya kepada Pak Jendri
dan sudah menyampaikan harapannya dan tantangannya serta hambatannya, dan juga sudah dijelaskan dan dicari solusi bersama itu untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Jadi untuk kedepannya semoga bapak-bapak semua bisa belajar lebih baik lagi untuk di kedepannya, dan bisa menjadikan sekolah-sekolah bapak ini menjadi sekolah yang unggul. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan.